Oke, selamat datang lagi di channel saya Wilhelm Srio Pamungkas, di mana saya akan obrolin pendidikan Indonesia demi pendidikan Indonesia yang baik ke depannya. Dan kali ini kita mau ngomongin beberapa oknum guru yang ternyata masih aja nyebarin hoax di sekolah, terutama di ruang kelas kepada anak-anak yang diajarin alias murid-murid alias kalian semua. Dan video ini diambil dari curhatan murid-murid yang akhirnya sadar kalau mereka selama ini diajarkan sesuatu yang sebenarnya adalah hal yang kurang tepat atau bahkan keliru. Dan ada saja video ini tidak mempresentasikan guru-guru yang baik, guru-guru yang memang benar mengajarkan, guru-guru yang memang bukan bagian dari oknum guru yang benar-benar mengajarkan dengan tulus dan benar-benar metode yang benar sesuai dengan SOP dan lain-lainnya. Mainkan ini adalah oknum sebagian kecil, beberapa aja berat dari beberapa tenaga pengajar Indonesia. Dan terus aja semoga video ini bisa jadi barang evaluasi atau sesimpel kasih tahu ke teman-teman yang mungkin pernah dengar tapi mereka nggak sadar kalau yang mereka dengar dari oknum guru itu adalah hal yang keliru. Dan inilah curhatan murid-murid di Indonesia. Guru kelas 5. Masuk Islam bukan gimana ya, mungkin ini kabar baik buat sebanyak orang, tapi sayangnya ini adalah informasi yang keliru dalam strong tidak pindah agama. Pasalnya bawahnya lagi nih, Pluto udah nggak dianggap sebagai dari tata surya karena udah hancur atau hilang. Pluto itu nggak hancur, Pluto masih ada, tapi dia lagi diperdebatkan. Bahkan para ilmuwan antariksa sana juga masih menempatkan bahwa Pluto itu bisa dianggap bagian dari tata surya. Apa yang enggak, tapi yang pasti dia udah nggak dianggap sebagai planet seutuhnya, melainkan disebut sebagai work plan. Dan yang pasti Pluto itu adalah bukan hancur, bisa jadi dakwah di tata surya, tapi bukan karena meledak, tapi karena udah menjauh atau masih di tata surya tetapi dianggap sebagai planet. Itu masih ada perdebatannya. Kalian bisa ikuti, kalian bisa modal Google, banyak banget yang ngomongin, dan siapa suruh tutup ikutin. Tapi yang bisa kupastikan keliru adalah Neil Armstrong tidak pindah agama. Itu klub Armstrong tidak ke bulan. Buktinya bendera Amerikanya berkibar porno, langsung bikin startup di bulan. Neil Armstrong itu bikin spot saya bukan ke bulan. Ini udah 12 lengkap sih tentang moon landing, dan banyak banget di Indonesia ini. Ternyata yang masih nggak percaya kalau mulai itu benaran terjadi, bukan bohongan. Dan ternyata monks ini juga sampai ke sekolah. Ya ada, menurutmu ini bahaya banget buat karena pengen nonton pembahasan. Ada 2 video ini, yang ini sama sayang ini, untuk kalian tahu mengenai bagaimana sih moon lamp itu sulit banget untuk dibohongin, dan ngapain juga dibohongin. Sesimpelnya, kalau misalnya itu bohong, manfaatnya apa yang mau dicapai dengan bohong? Udah ke bulan, udah pulang ya, terus apa manfaat? Amerika buang-buang budget untuk bikin NASA, bikin roket, percobaan hire skins, sayang astronot hire semuanya, bla 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 bla, sampai sekarang gitu. Itu duitnya dibuang-buang, dikira buat apa? Buat gacha, nggak ngajak nih ke bulan. Apa enggak nih gagal produk itu ke mungkin dong bumi itu tidak berputar, yang berputar hanya bulan dan matahari. Kalau bumi berputar kita pusing. Tapi kenapa guru itu tidak pusing naik mobil, naik kereta? Ya kenapa dia nggak panik gitu? Jadi di video kali ini aku bakal ngepost sesuatu kepada sekolahku SDN 11 Petai ini. Hampir setiap manusia pasti memiliki cita-cita dan impian masing-masing. Namun perlu diingat,
bahwa sesuatu yang bermakna tidak bisa kita dapatkan secara instan. Walaupun gitu juga penting karena impian di depan kita dan seberapa besar usaha kita. Nah, sekolah merupakan tempat di mana kita mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan ilmu pun sekolah merupakan tempat atau sarana untuk mendapatkan ketika sebuah sekolah harus mempunyai kualitas untuk mencetak generasi muda yang lebih baik ke depannya. Di sini, aku sebagai mahasiswa mempunyai harapan besar menyampaikan kepada sekolahku untuk menjadikan kedepannya lebih baik lagi. Tentunya dalam sebuah sekolah terus memilih komponen-komponen penting dalamnya, termasuk komponen yang penting yaitu adalah guru. Kan utama guru sebagai pengajar adalah untuk mentransfer ilmu pengetahuannya kepada para muridnya, agar dari yang tidak tahu menjadi tahu dan tidak bisa menjadi jadi. Aku harap bunyi agar guru-guru di sekolah menjadi guru yang berkompeten sesuai bidangnya, agar para siswa dapat memahami suatu pelajaran dengan maksud lain para guru. Para siswa pun punya komponen penting dalam suatu sekolah. Sebagai sama siswa, di sini kita harus naik sinergi. Aku berharap di sini agar sesama siswa dapat saling mengayomi, saling menghargai, tidak ada kesenjangan sosial maupun ada rasisme. Karena sekolah memiliki nilai plus. Apabila hubungan antar warga negara sekolah seni terjaga selanjutnya, antara warga sekolah seni terjaga selanjutnya mengenai lingkungan sekolah yang kondusif. Di sini aku berharap yang sangat mendambakan lingkungan sekolah yang bebas dari asap rokok dan narkoba. Karena begitu sadar atau tidak sadarnya, sekolah telah menciptakan generasi-generasi yang sehat jasmani dan mampu mendisiplinkan diri. Lalu, tentang prestasi-prestasi sekolah, menunjang nama baik sekolah, di sini aku berharap agar kegiatan atau ekstrakurikuler siswa dapat ditunjang dan didanai lebih baik lagi oleh pihak sekolah. Karena dengan itu, peristiwa dapat mengembangkan kreativitas, potensi, minat, dan bakat di bidang akademis maupun non-akademis. Dengan begitu, para siswa pun dapat mengharumkan nama sekolah. Saat ini memang masih banyak kendala, namun aku percaya ada kesempatan untuk mewujudkan harapan tersebut, untuk menjadi kedepannya lebih baik, lebih maju lagi, dan untuk memajukan kualitas pendidikan kedepannya supaya lebih baik lagi dengan menerapkan sikap disiplin, toleransi, saling menghargai, bertanggung jawab, dan tentunya ada kesadaran dari diri sendiri untuk mengubah suatu yang biasa menjadi luar biasa. Oke, mungkin sekian dulu dari blog aku, dan semoga ini menjadi awalan baik untuk kedepannya dan semoga maju terus dan sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Bye. Di sini saya dapat dua adik-adik dari SDN 11 Partai yang mau berkontribusi untuk menghafal Pancasila. Kalau boleh tahu siapa namanya? Dela. Satunya? Wanita. Oke. Di sini mereka akan menghafalkan Pancasila dari 1 sampai 5. Oke, terima kasih. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus.